Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani dari kelas TRPR reguler 2A pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data. Baiklah, yang pertama langsung saja masuk ke dalam soal. Di sini diberikan sebuah data. Nah, di sini perintahnya disuruh buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Nah, langkah pertama itu yang saya lakukan adalah membentuk contoh dari dokumen data di atas tersebut dengan membentuk tabel yang anormal. Ada beberapa seperti ini. Lalu lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Untuk bentuk normalisasi 1NF ini adalah file relasinya, bentuk relasinya flat pane. Dengan normalisasi pertama kita dapat membentuk satu tabel yang terdiri dari 11 atribut dari nomor vektor sampai dengan total. Lanjut ke bentuk normalisasi kedua dengan melakukan dekomposisi relasi di atas menjadi beberapa relasi dan mencari kunci primary key dari tiap-tiap relasi tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Yang melihat permasalahan faktur di atas, maka dapat diambil beberapa kunci kandidat seperti nomor faktur, kode supplier, dan kode barang. Kunci kandidat tersebut nantinya bisa menjadi kunci primer dari kelas hasil dekomposisi. Nah, lanjut ke normalisasi ketiga. Untuk normalisasi ketiga, bentuk normalisasi ini mempunyai syarat setiap relasi tidak mempunyai atribut yang tergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama atau primary key, dan harus memiliki bentuk normal kedua. Untuk memenuhi bentuk normalisasi ketiga, maka pada relasi faktur harus didekomposisi atau dipecah lagi menjadi dua relasi, yaitu relasi faktur dan relasi transaksi barang, sehingga hasilnya adalah seperti yang telah saya buat. Untuk relasinya seperti ini. Lanjut untuk hal selanjutnya, lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh dan lakukan operasi DDL dan DML pada tiap-tiap normalisasi yang diperoleh, minimal 5. Langsung saja masuk ke database-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat database-nya dengan nama DBATS Teori PBD nomor 1. Di sini juga setiap tabelnya sudah saya buat. Ada 4 tabel. Nah, untuk DDL-nya, saya ingin membuat pada tabel transaksi ini, transaksi barang ini, saya ingin merubah nama dari KYT menjadi quantity. Sebagai berikut. Di sini bisa alter table. Nah, di sini bisa dilihat operasinya berhasil, sudah terganti namanya. Lalu untuk DML-nya, yang pertama saya menggunakan perintah select. Saya ingin mengubah, saya ingin menampilkan di tabel barang ini dengan harga di bawah dari 1.400.000. Masuk ke SQL-nya, select barang. Nah, di sini yang ditampilkan ada
rice cooker dan AC split. Lanjut, untuk insert di table supplier. Nah, di sini saya ingin menambahkan kolom baru di table supplier. Ya, sudah melihat, sudah ada. Selanjutnya, saya ingin menambahkan data baru pada table faktur. Pada tabel ini sudah ada. Selanjutnya, saya ingin mengupdate di barang. Pada tabel barang, saya ingin mengupdate pada tabel barang, saya ingin mengupdate di kode barang A02. Nah, pada kode barang ini harganya berubah dari 2 juta menjadi 150.000. Selanjutnya, untuk delete di tabel supplier, saya ingin mendelete pada kode supplier yang S02, delete from masuk ke nomor 2, lakukan instruksi berikut, buatlah database dengan nama DBATS teori TBD nomor 2 dan buatlah inputkan table berikut. Nah, untuk di database-nya saya sudah buat sebelumnya, nama tabelnya tabel pegawai. Lanjut, nomor 4, hapuslah record dengan ID 100
Nomor 5, update data untuk ID 101 dan juga ID 102. Ini update. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 6, lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Semua kolom dari tabel pegawai. Select from pegawai. Lanjut yang B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Oke, lanjut yang C, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan huruf awalan F.
Lanjut, yang D, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. E, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. F, kolom nama, alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Next, kolom nama, gaji dengan rank gaji antara 15.000 sampai 20.000. Dan yang terakhir, gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai.
Baiklah, sudah selesai. Lanjut ke nomor soal yang ketiga. Buatlah database dengan nama DB ATS dari PBD nomor 3. Buatlah tabel dengan nama barang. Dan juga buat tabel detail pembelian seperti sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat database-nya dan juga sudah ada isinya untuk barang. Dan kalau untuk tabel pembelian masih kosong. Perintah yang pertama, untuk trigger ini sudah saya buat sebelumnya. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Di sini sudah ada. Selanjutnya, lihatlah berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Dengan stowage. Ini dengan select from detail pembelian sudah ada. Yang satunya lanjut ke yang C, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Maaf, yang nomor B itu lihatlah berapakah jumlah LST001 sekarang. Saya watch. Jumlah.
Selanjutnya yang C, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Yang C, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Yang seperti ini. Lalu yang terakhir, berikan penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Jadi delimiter untuk delimiter ini Untuk delimiter yang ini, itu penjelasannya adalah perintah delimiter digunakan untuk mengubah delimiter standar dari titik koma menjadi ga, menjadi garis miring dalam definisi trigger. Setelah itu untuk perintah create trigger stok barang before insert on the pembelian for each row itu digunakan untuk membuat perintah create trigger digunakan untuk membuat trigger baru pada table detail pembelian. Di sini trigger baru dinamakan stok barang. Perintah before insert on detail pembelian menunjukkan bahwa trigger akan diaktifkan sebelum data dimasukkan ke dalam table detail pembelian. Sedangkan for each menunjukkan bahwa trigger akan dieksekusi untuk setiap baris yang dimasukkan. Nah, untuk begin, perintah begin menandakan awal dari blok instruksi yang akan dijalankan saat trigger diaktifkan. Lalu ada update barang, set jumlah if null jumlah 0, plus new jumlah where kd barang, new kd barang. Perintah update ini digunakan untuk mengupdate nilai barang jumlah pada tabel barang. Di sini kita nilai kolom jumlah diupdate dengan menambahkan nilai kolom jumlah baru dari tabel detail pembelian. Nah, fungsi if null digunakan untuk mengganti nilai null dengan nilai 0 jika kolom jumlah memiliki jumlah nilai 0,
where KD barang itu sama dengan new KD barang menunjukkan bahwa hanya data yang memiliki kode barang atau KD barang yang sama dengan data baru new di tabel data pembelian yang akan diupdate di tabel barang. Baiklah, sekian presentasi dari asesmen tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.